Para sahabat sekalian, kembali ini sebenarnya sudah kedua kali ya, Prof. Saya bersama Profesor Antonius Suwanto, akademisi, guru besar IPB ya di bidang mikrobiologi, juga anggota dari Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Hari ini kita akan ngobrol mengenai bakteri dan daya tahan tubuh manusia. Prof. Anton, terima kasih sudah eh, kembali ya Ya, ngobrol-ngobrol sama bakteri ini. sudah yang ketiga mungkin. Ketiga ya. Ya. Betul, Kayaknya betul. waktu COVID dulu. Iya, Ya, lanjut nih ngobrol soal bakteri sekarang. Jadi kita fokus nih, Prof ya, ke bakteri ya. Jadi mudah-mudahan ya, kita nanti akan obrolan akan juga membahas yang lain secara terpisah ya terkait dengan dunia bakteri dari perspektif yang lain dan topik-topik yang relevan. Nah, Prof, bagaimana nih sebenarnya sains menjelaskan mengenai kekuatan ya dan daya tahan orang-orang yang hidup di jalanan ya, atau terutama mereka yang sakit jiwa. Mereka terlihat kuat ya secara fisik itu ya, padahal kan hidup di jalanan dengan debu, bakteri, makan juga barangkali juga jauh dari bersih. Nah, bagaimana Prof bisa menjelaskannya? Terima kasih. ya. Sebetulnya hal itu bukan bukan cuma satu-satunya ya orang Ya. orang gila di jalanan atau apa Mhm. relatif tahan gitu. Tapi kan kita Mhm. juga bisa melihat seperti kebanyakan orang-orang yang dari Eropa atau apa misalnya, Mhm. terus dari negara yang sangat maju makan gado-gado, kemudian dia bisa diare. Sementara Mhm. anak-anak desa itu mungkin dia eh, apa makan makanan eh, yang mungkin relatif nampak kotor, tapi Mhm. juga tidak masalah. Dan kita bisa Mhm. lihat juga kalau bakso gitu, kebanyakan di desa, Mhm. bak Ya. mangkok-mangkoknya itu kan juga dicuci. Memang kelihatannya tidak higienis ya di situ. Ya. Ini ada poin yang negatifnya juga Mhm. dari aspek ini. Tetapi pada konteks immunity itu bisa Mhm. memberikan keuntungan begitu di antara. Mhm. Makanya kan Mhm. relatif memang menjadi lebih tahan gitu. Oleh Mhm. karena itu sebetulnya eh, eh, kenapa itu terjadi ya karena tubuh kita itu sebetulnya tidak hanya sel manusia gitu. Mhm. Ada banyak sekali sel bakteri dan mikroorganisme Mhm. lain yang hidup bersama kita dan mereka itu sebagian besar menguntungkan gitu. Hmm. Hanya sebagian kecil sebetulnya yang tidak menguntungkan dan kita baru tahu sebetulnya Mhm. hal itu ya karena kita baru bisa melihat mereka. Jadi sebenarnya Oke. relatif baru gitu. Karena dia kan Oke. baru bisa dilihat dengan mikroskop. Sebelum ada Mhm. temuan mikroskop, mereka dianggap tidak ada sebetulnya. Jadinya. Jadi ini memang relatif baru dan sekarang kita tahu banyak sekali faktor-faktor kesehatan kita mulai dari kesehatan dalam artian fisik sampai kemudian Mhm. kesehatan eh, psikis itu Mhm. berhubungan dengan bakteri ini sebetulnya. Mhm. Jadi bakteri ataupun mikroorganisme yang kita sebut Mhm. sebagai mikrobiom gitu. Jadi Mhm. seluruh mikroorganisme yang hidup berasosiasi dengan manusia Mhm. itu sendiri. Jadi sebetulnya bukan cuma manusia, tanaman, hewan juga punya Mhm. mikrobiomnya sendiri gitu. Mhm. Jadi memang kalau kemudian kita melihat seperti itu, eh, apa gunanya gitu sebetulnya? Banyak sekali kegunaan. Salah satunya melatih sistem kekebalan tubuh kita. Mhm. Kekebalan tubuh kita itu menjadi selalu waspada karena ada antigen yang Mhm. dikeluarkan atau didapat dari paparan kita terhadap bakteri-bakteri itu, Mhm. antara lain seperti itu. Mhm. Sehingga eh, mereka dengan kata lain memberikan kekebalan gitu kepada Mhm. kita. Dan kalau kita itu terlalu bersih, Mhm. ya hidup itu terlalu bersih, maka Mhm. juga itu tidak berarti selalu baik gitu. Oke. Jadi kalau pada konteks tertentu memang misalnya di ruang
operasi, surgery, Mhm. benar kita Mhm. harus benar-benar steril sebisa Steril. mungkin. Mhm. Meskipun itu pun nggak bisa sesteril itu, tapi tetap aja itu nggak boleh kalau ada bakteri ya Mhm. kan, di situ. Tapi kalau kemudian kita apa-apa pakai eh, desinfektan, pakai Mhm. antiseptik, bahkan Mhm. antibiotik seperti itu Mhm. menyebabkan bakteri yang jahat gitu memang Mhm. mati. Tetapi Mhm. pada saat yang sama, bakteri-bakteri yang menguntungkan juga musnah Oke, gitu. padahal kita Ya, membutuhkan ya bakteri-bakteri ya, tersebut. jadi seperti kalau kita minum antibiotik, sebetulnya Mhm. kita mau membunuh bakteri yang tidak menguntungkan tadi. Entah misalnya Mhm. untuk tenggorokan kita karena kita sakit tenggorokan. Oke, Mhm. nggak apa-apa begitu. Tapi kita juga harus lihat bahwa pada waktu kita makan antibiotik itu pun, Mhm. bakteri yang di kulit, di usus, di mata, Mhm. semua itu kena. Mhm. Hingga pada saat itu sebetulnya seperti bom atom buat bakteri waktu kita mengkonsumsi antibiotik tadi. Maka Mhm. jadi sebetulnya mengkonsumsi antibiotik itu harus segera dalam dosis yang pas gitu, Mhm. secepat mungkin membunuh bakteri yang memang jadi tak sasarannya, tetapi Mhm. meminimumkan dampaknya terhadap bakteri yang menguntungkan. Mhm. Itu eh, sebabnya kalau kita minum antibiotik mesti menggunakan resep dokter, Mhm. menggunakan aturan tertentu seperti itu Mhm. karena tidak bisa kemudian diminum seperti Panadol begitu misal. Mhm. Ini jadi itu bisa menimbulkan resistensi dan sebagainya. Mhm. Poinnya Takarannya ya yang terlalu sesuai. ya terlalu bersih, hiper Mhm. higienik itu tidak Mhm. tidak tidak berarti baik gitu. Mhm. Mhm. Jadi dengan demikian, secara alami manusia itu memang tidak terlalu sesuai ya dengan kondisi yang terlalu bersih. Jadi hal yang lain adalah penggunaan tadi ya, antiseptik atau zat-zat pembersih yang lain ya secara berlebihan justru itu bakal merugikan ya kesehatan kita sendiri. Betul. Nah, jadi sebaiknya bagaimana nih, Prof, hubungan kita dengan bakteri ini? Karena kan zat-zat pembunuh bakteri ini sekarang sudah ada di mana-mana, hampir semua untuk kebutuhan membunuh bakteri ada, mulai dari mulut, kulit, begitu kan ya. Eh, Ya, Padahal betul. bisa terjadi dampak negatif justru kalau membunuh semua bakteri secara tadi ya, eh, Iya. tidak tidak terkontrol. Karena pada dasarnya kalau mikroorganisme, mikrobiom kita Mhm. itu eh, bagus, artinya Mhm. jumlahnya, jenisnya itu Mhm. memang sesuai, dia malah menghalau bakteri yang jahat. Hmm. Dia menghalau bakteri yang jahat. Secara alami ya. Ya, oleh karena itu misalnya di kulit Mhm. kita ini ada banyak bakteri, biarpun kita pakai sabun, tetap aja Mhm. dia ada di situ karena asalkan sabunnya bukan berlebih-lebihan ya, itu dia Mhm. ada di situ Mhm. dan dia melindungi dari datangnya bakteri lain yang Mhm. lebih jahat atau bakteri jahat gitu. Tapi kalau kita Mhm. misalnya pakai dikit-dikit antiseptik, Mhm. desinfektan yang kuat begitu disemprot di ini terus-terus. Nah, itu lama-lama kan jadi bakteri yang ada di situ malah hilang. Mhm. Nah, hilangnya dia bisa membawa bakteri lain malah yang lebih berbahaya seperti itu. Mhm. Di 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 dalam konteks seperti ini hidup yang terlalu bersih tadi itu memang sebaiknya ya bukan berarti kita tidak boleh eh, bersih ya di situ, tapi Mhm. misalnya kayak cuci tangan. Kalau cukup Mhm. pakai air bersih, air mengalir yang bersih, itu sudah Itu bagus. sudah cukup ya. Nah, kalau misalnya berminyak segala, kita pakai sabun gitu. Mhm. Tapi Mhm. sebetulnya nggak perlu menggunakan sabun yang berdesinfektan atau Mhm. punya antiseptik yang tinggi, Mhm. apalagi dengan antibiotik seperti itu. Mhm. Mhm. Ya, saya jadi ingat, Prof, ada seorang praktisi kesehatan. Dia seperti hidup ke zaman lalu di mana atau di masa dulu ya, di mana belum ada sabun pembersih, disinfektan.
Jadi dia melakukan mandinya tanpa sabun begitu. Jadi bisa dipahami ya dari perspektif itu ya, Prof. Ya, betul. Mhm. Kayak kan eh, ini sekarang baru juga disadari oleh negara-negara Barat. Mhm. Negara Barat itu kan hidupnya memang sangat bersih begitu. Mhm. Mereka juga seperti Finland, negara-negara Mhm. Skandinavia itu, mereka punya rekod medis yang bagus. Lalu Mhm. mereka mengamati bagaimana sejarah orang yang sudah tua ini Mhm. dari waktu dia masih kecil gitu. Lalu Oke. mereka lihat populasinya itu dibagi, mereka lihat jadi dua grup gitu. Ada waktu Mhm. masih kecil, anaknya itu lebih banyak indoor, Mhm. hidupnya itu di dalam rumah gitu, Baik. bersih, jarang keluar. Ini. Mhm. Sedangkan grup yang lain itu mereka bisa mencatat bahwa waktu masa kecilnya dari bayi sampai mereka anak-anak itu Mhm. banyak main di luar, di Mhm. kebun, bermain dengan hewan dan sebagainya Mhm. gitu. Nah, sementara yang di rumah ini sangat bersih sekali gitu. Nah, Mhm. itu proporsi yang lebih banyak alergi, asma, Mhm. itu banyak yang di proporsi yang justru hidupnya terlalu bersih tadi. Mhm. Apalagi kalau dia waktu lahir itu sudah sesarian gitu. Mhm. Nah, itu pada waktu kita lahir kan sebetulnya kita udah dapat bakteri dari eh, vagina ibu sebetulnya. Baik. Kalau kita Mhm. lewat vaginal Mhm. delivery. Tapi Itu kalau lebih sehat ya, Prof. ya, Kalau karena itu kelahiran alami itu. memberi ibunya Mhm. memberikan hadiah gitu langsung Mhm. bakteri ke bayinya. Tapi Mhm. kalau kita ya lahirnya sesarian itu Mhm. jadinya eh, semuanya di steril harus. Karena Mhm. di bedah pun dia harus steril. Ibunya harus Mhm. menerima antibiotik segala. Jadi dia tidak mendapatkan bakteri dari ibunya sebetulnya dari vaginal itu, tetapi Mhm. bisa malahan dapat bakteri dari rumah sakit kan, Mhm. di sarung tangan dokter gitu kan, Iya. yang terjadi di situ, yang Mhm. menerima dia awalnya begitu. Mhm. Memang sesarian ini kan tidak bisa dielakkan apabila itu sesuatu yang sangat membahayakan Ya, ya sifatnya ibu darurat atau ya. anaknya dalam Mhm. kondisi darurat. Tetapi Mhm. kalau itu karena lifestyle yang Ya, sekarang jadi gaya hidup nah seolah-olah. itu Mhm. saya kira itu bukan sesuatu yang baik gitu. Mhm. Termasuk juga Mhm. bahwa misalnya harusnya itu menunggu, tetapi Mhm. tidak mau menunggu misalnya Iya. gitu kan. Ya ini juga Iya. bukan bukan hal yang bagus karena pada Mhm. waktu dia lahir lewat vagina dia sudah dibekali oleh Mhm. bakteri yang Mhm. dilewatinya dia tadi itu di Mhm. situ gitu. Ini. Jadi Mhm. eh, yang tadi saya katakan studi itu yang Mhm. dilakukan di negara Skandinavia itu Iya. mereka melihat bahwa oh hyperhygienic lifestyle itu bukan sesuatu yang baik gitu. Makanya Mhm. kalau kita lihat orang-orang mereka kadang-kadang kalau makan rujak atau gado-gado aja Mhm. udah suka Iya, diare. betul. Nggak Nah, kuat ya. seperti begitu. Diare. Ya, itu saya kira perlu memang tiap orang kan berbeda-beda, tetapi Betul. eh, kita harus mengerti bahwa kita itu tidak bisa Mhm. bebas dari Mhm. mikroorganisme. Kita di Iya. seluruh di sekitar kita ada. Malahan kita harus lebih berhati-hati terhadap polutan, Iya. kontaminan. Jadi kita sangat concern dengan semprot-semprot tangan, semprot Mhm. pakai desinfektan. Sementara udara yang kita hirup malah Malah mengandung lebih berbahaya timbal, ya. ya kan, Mhm. lebih berbahaya. Jadi Mhm. makanan kita malah mengandung logam berat, apa misalnya Mhm. atau cemaran macam begitu itu Mhm. yang mesti dihindari gitu. Mhm. Ya, Biasa ini juga. terkait sama pola asuh juga ya, Prof, nanti. Artinya eh, orang tua dulu itu yang relatif membebaskan anaknya bermain di lapangan, bermain kotor-kotoran. Justru itu secara alami bagus ya, Iya, membuat daya tahan anak lebih baik begitu betul. daripada yang dijaga dengan segala macam Betul. kebersihannya dan tidak apa namanya terekspos ya ke udara luar umpamanya. Karena Mhm. anak-anak itu juga
dia bermain tanah itu, dia tahu tanah itu Hmm. sebetulnya salah satu sumber yang paling kaya dengan bakteri. Jadi Hmm. anak-anak tuh kan senang main pasir, main tanah. Hmm. Ya itu sebetulnya tidak apa-apa. Hmm. Asal setelah itu ya dia bukan kemudian menjilat tangannya. Hmm. Setelah itu mandi bersih Ya, lagi betul. oke sebetulnya. Karena Hmm. eh, bahkan kan kita bisa lihat anak-anak desa itu Hmm. berenang di sungai yang Hmm. ya bukan dikasih kaporit gitu sungainya kan Hmm. seperti Hmm. itu. Ini tentu saja kalau sekarang sungai-sungai tertentu sudah sangat terpolusi Betul. nggak bisa dipakai untuk Hmm. berenang, tapi sungai yang normal itu Hmm. tidak masalah kan untuk mereka, Hmm. dan kebiasaan seperti tadi yang kayak pakai daun pisang gitu kan. Hmm. Nah Hmm. itu kan sebetulnya kita banyak terekspos terhadap Hmm. sesuatu, nasinya juga bersentuhan dengan mikrobiom daun pisang Hmm. yang kemudian Hmm. kita makan dari Hmm. beda dengan yang dari styrofoam atau Iya. plastik steril, Hmm. tidak ada apa-apa gitu. Hmm. Makanya Hmm. kan kenapa itu juga sebabnya makanan atau gaya hidup yang terlalu steril Hmm. menyebabkan juga orang-orang barat tuh banyak mengkonsumsi sekarang probiotik. Misalnya Hmm. kita senang dengan Itu tidak alami juga ya, itu oh, kalau itu sih sebetulnya nggak apa-apa, bagian nggak dari apa-apa. diet Oke. ya. Ya, di Hmm. dietnya kan sebetulnya Hmm. yang Hmm. bagian menunya. Cuma Oke. menurut saya kita itu mm, seperti makan bakteri, mengotori Hmm. sendiri Itu dengan menunjukkan cara pentingnya seperti bakteri itu. sampai itu jadi Ya, pola hidup ya, pola makan. seperti kalau kita misalnya tempe gitu. Nah, itu Hmm. kita ya udah naturally ada di situ. Hmm. Kombucha itu kan Oke. sekarang banyak, atau eh, eh, tuak, bukan Hmm. bukan yang ini ya apa eh, yang hasil distilasinya Ya, kan ada araknya gitu. Kalau itu betul betul. nggak ada bakterinya udah. Tapi kalau Hmm. tuaknya tape misalnya, kita kan Ya. punya makanan semacam itu Hmm. fermentasi. Hmm. Jadi ya apa itu adalah sisi yang memakan bakteri tapi Hmm. dari segi bersihnya gitu Hmm. yang sudah kita kultivasi. Hmm. Yakult gitu misalnya Ya, oh contohnya. ya, sekarang populer Seperti itu. itu. Itu kan Hmm. sebetulnya makan sama aja dengan makan bakteri gitu sebetulnya. Minum Oke. bakteri secara Hmm. sengaja. Kalau mau Hmm. minum susu kan lebih baik minum susu aja gitu. Tapi itu kan Hmm. kita mau ambil bakterinya gitu. Hmm. Nah, Hmm. jadi sebetulnya Indonesia punya banyak eh, makanan-makanan tradisional yang sudah seperti itu. Bahkan petis Hmm. terasi gitu kaya Hmm. dengan bakteri gitu. Hmm. Itu kan sebetulnya juga memberikan paparan gitu. Misalnya Hmm. usus kita itu imun sistem paling besar sebenarnya. Hmm. Usus kita itu. Jadi kalau dia melihat, oh ini ada bakteri macam-macam dan banyak ragamnya gitu. Nah dia langsung membuat antibodi. Jadi sepertinya kayak antibodi kan sebetulnya satpam kita gitu. Baik. Security kita. Nah, kalau security kita itu dilatih selalu waspada, jadinya Hmm. lebih tidak mudah sakit-sakitan gitu. Hmm. Maksudnya, kenapa? Baik. Ya, Mhm. Prof, jadi ini kan di era hidup sekarang ini sesuatu yang artificial itu eh, ada di mana-mana ya, termasuk juga dalam konteks upaya penghindaran terhadap bakteri, padahal kita akan membutuhkan juga sebenarnya bakteri. Nah, ada saran lain nih, Prof, ini terkait dengan gaya hidup eh, di masyarakat kita nih, terutama ya di iklim tropis ini. hmm, justru kalau di iklim tropis sebetulnya ya itu kita mudah sekali mendapat Mhm. paparan itu karena Mhm. bakteri-bakterinya pun banyak sekali gitu kan. Oke. Dan itu mungkin juga salah satu sebabnya kenapa mungkin eh, orang-orang dari negara yang bermusim panas yang Mhm. sangat bersih Datang ke itu sini. Mhm. waktu datang ke sini mereka mesti hati-hati. Bahkan minum es saja
kan ada banyak tuh orang-orang itu kalau minum es mereka nggak mau sembarangan Iya, karena iya betul. karena beberapa di beberapa tempat dulu es itu dibuatnya langsung dari air keran gitu. Iya, Air betul, keran kita kan sebetulnya tidak bebas bakteri. betul. Bukan Ya air kalau yang bisa langsung diminum ya ya. bukan Mhm, seperti misalnya di mhm, Singapura atau di Jepang mhm. itu bisa kita langsung Betul. minum. Jadi kita sebetulnya masih ada Kita lebih bakterinya. kuat. Ya, bisa dalam artian seperti itu. Memang mungkin bukan berarti kita eh, memberikan semangat untuk mengarah ke arah hidup jorok, bukan Ya, begitu. iya, bukan begitu. Tetapi, tetapi jangan berlebih-lebihan Mhm. untuk menggunakan eh, bom-bom untuk bakteri ini gitu loh. Iya. Jadi terutama antiseptik, Mhm, desinfektan, ini itu mhm. sebaiknya diminimalisir gitu. Oke. Kalau memang dirasa perlu, baru digunakan. Dan Mhm, memang kalau untuk dokter, mereka mhm. melakukan di rumah sakit, ya pasti Ya, mereka itu sangat membutuhkan karena ini untuk betul. kebutuhan yang darurat itu. Betul. Di rumah Tapi sakit, kalau tempat kita operasi itu lain ya ya kasusnya. sehari-hari ya kalau kita bisa cuci tangan cukup dengan air Mhm, mengalir bersih, mhm, sudah nggak usah eh, pakai lain-lain gitu. Dan mhm. biasanya pakai sabun itu sudah cukup karena Iya. sabun itu sendiri sudah antiseptik yang Mhm, mild gitu, apa mhm. lembut Iya. sebetulnya. Tapi kan suka Mhm. ditambah-tambah dengan Iya, lain. kita merasa nggak puas ya. Ingin Ya menghapuskan itu semua kadang bakteri ya. kadang-kadang itu yang mungkin tidak tidak dipikirkan ya. Pak Mhm, sampai sekarang pun kadang-kadang orang salah melihat gitu. mhm, Pikirnya kalau udah semprot-semprot udah bebas dari bakteri kan, padahal mhm. di sekitar kita banyak sekali gitu. Iya, betul. Terima Ya, kasih, Prof, atas ya, informasinya, atas perbincangannya kita malam ya, ini. ya. Terima kasih Kita ketemu Pak. lagi Ya, di lain kesempatan Pak. topik Ya, lain. oke. Salam sehat, Prof. Ya, Terima sama-sama kasih. Pak. Ya, makasih.